Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku di Otria Channel. Di video kali ini, aku hanya ingin sharing ke teman-teman tentang gambaran sederhana apa yang harus kita lakukan sebagai muslim awam terhadap polemik pengucapan Natal dan Tahun Baru, agar apa-apa yang kita lakukan tidak membuat Allah Ta'ala murka. Nah teman-teman, sebelum aku mulai lebih lanjut, jangan lupa ya untuk selalu support Otria Channel dengan menonton video ini sampai selesai, agar teman-teman bisa mendapatkan informasi secara lengkap. Lalu, di-subscribe bagi yang belum, like bagi yang sudah menonton, dan komen yang baik-baik ya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman share agar manfaatnya dapat dirasakan oleh yang lain. Jadi teman-teman, konten YouTube kali ini aku buat berkenaan dengan maraknya pro dan kontra bulan Desember di setiap tahunnya, yaitu tentang Natal dan Tahun Baru. Di mana Natal ini diyakini oleh saudara-saudara Nasrani kita sebagai kelahiran Isa alaihissalam, yang dalam keyakinan mereka Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Sementara dalam akidah Islam, Isa putra Maryam adalah hamba, nabi, dan rasul Allah Ta'ala. Isa bukan anak Tuhan dan bukan Tuhan itu sendiri. Bahkan Allah Ta'ala dalam beberapa firman-Nya telah membantah jika Dia menjadikan Isa sebagai putranya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya Maha tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak." Al-Quran Surat Al-Jin, surat ke-72, ayat 3. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, Dialah yang maha kaya. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai hujah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Al-Quran Surat Yunus, surat ke-10, ayat 68. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, dan mereka berkata, Tuhan yang maha pemurah mengambil mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung hancur, karena mereka mendakwa Allah yang maha pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang maha pemurah mengambil mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan yang maha pemurah selaku seorang hamba. Al-Quran Surat Maryam, surat ke-19, ayat 88 sampai 93. Dan secara tegas Allah Ta'ala menyatakan kafir para penganut ajaran Trinitas tersebut dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zolim itu seorang penolong pun. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa.
Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Al-Quran Surat Al-Maidah Surat kelima ayat 72 sampai dengan 73. Nah teman-teman, sebelum kita masuk pada poin mengapa mengucapkan Natal dilarang dalam Islam, maka mari kita sama-sama menyimak firman Allah Ta'ala berikut ini agar tidak gagal paham dalam memaknai isi video ini. Allah Ta'ala berfirman tentang pembicaraan kelahiran Isa dalam Al-Quran, yang artinya, maka dia, Maryam, mengandungnya, lalu mengasingkan diri bersama kandungannya ke tempat yang jauh. Rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Oh, seandainya aku mati sebelum ini dan menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan selama-lamanya." Dia, Jibril, berseru kepadanya, Maryam, dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih. Sungguh, Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu." Al-Quran Surat Maryam Surat ke-19 ayat 22 sampai dengan 25. Allah Ta'ala juga berfirman, yang artinya, "Makan, minum, dan bersukacitalah engkau. Jika engkau melihat seseorang, katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar puasa bicara untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini." Dia, Maryam, membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya, berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Dia, Maryam, menunjuk kepada bayinya agar mereka bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Dia, Isa, berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat serta menunaikan zakat sepanjang hayatku, dan berbakti kepada ibuku, serta Dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali." Itulah hakikat Isa putra Maryam, perkataan benar yang mereka ragukan. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, "Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus." Al-Quran Surat Maryam Surat ke-19 ayat 26 sampai dengan 36. Bagaimana teman-teman? Sudah disimak dan dipahami? Karena untuk dapat memaknai mengapa terlarangnya ucapan Natal dalam Islam, maka teman-teman harus yakin terlebih dahulu atas kebenaran ayat-ayat Al-Quran yang telah disampaikan sebelumnya adalah benar sebagai firman Allah Ta'ala. Nah, dari penjabaran yang telah disampaikan, maka mengucapkan Natal akan menjadi masalah yang besar ketika seorang muslim mengucapkannya. Lantas dalam Islam, adakah toleransi dalam beragama?
Islam adalah agama yang sempurna, dan Islam mengajarkan toleransi dalam beragama. Namun, toleransi beragama yang harus dijunjung tinggi oleh syariat, yang di dalamnya tidak terdapat penyelisihan syariat. Bentuk toleransi yang diajarkan dalam Islam adalah membiarkan saja mereka berhari raya tanpa turut serta dalam acara mereka, termasuk tidak perlu ada ucapan selamat. Islam mengajarkan kemuliaan dan akhlak-akhlak terpuji, tidak hanya perlakuan baik terhadap sesama muslim, namun juga kepada orang kafir. Bahkan, seorang muslim dianjurkan berbuat baik kepada orang-orang kafir selama orang-orang kafir tidak memerangi kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Al-Quran Surat Al-Mumtahanah Surat ke-60 ayat 8. Sebagian orang menganggap bahwa mengucapkan ucapan selamat hari Natal adalah suatu bentuk perbuatan baik kepada orang-orang Nasrani. Namun, patut dibedakan antara berbuat baik ihsan kepada orang kafir dengan bersikap loyal wala kepada orang kafir. Sekarang kita masuk kepada alasan terlarangnya ucapan selamat Natal bagi umat muslim. Yang pertama, bukanlah perayaan kaum muslimin. Nabi SAW telah menjelaskan bahwa perayaan bagi kaum muslimin hanya ada dua, yaitu Hari Idul Fitri dan Hari Idul Adha. Anas bin Malik radhiyallahu anh berkata, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari raya untuk bersenang-senang dan bermain-main di masa jahiliyah. Maka beliau SAW berkata, aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai 2 hari raya di masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri. Hadis riwayat Ahmad, Sahih. Dan sebagai muslim yang taat, cukuplah petunjuk Nabi SAW menjadi sebaik-baik petunjuk. 2. Menyetujui kekufuran orang-orang yang merayakan Natal. Ketika mengucapkan selamat atas sesuatu, pada hakikatnya kita memberikan suatu ucapan penghargaan. Misalnya, ucapan selamat kepada teman yang telah lulus dari kuliahnya saat diwisuda. Nah, begitu juga dengan seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada seorang Nasrani, seakan-akan orang yang mengucapkannya menyematkan kalimat setuju akan kekufuran mereka, karena mereka menganggap bahwa hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka menganggap bahwa Nabi Isa adalah Tuhan mereka. Dan itu semua bertentangan dengan akidah Islam. Dan bukankah hal ini adalah kekufuran yang sangat jelas dan nyata? Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Al-Quran Surat Al-Kafirun Surat ke-109 ayat 6. Ketiga, merupakan sikap loyal atau wala yang keliru. Wala memiliki arti loyal, menolong, atau memuliakan orang yang kita cintai, sehingga apabila kita wala terhadap seseorang, akan tumbuh rasa cinta kepada orang tersebut. Oleh karena itu, para kekasih Allah juga disebut dengan wali-wali Allah. Maka, ketika kita mengucapkan selamat Natal, hal itu dapat menumbuhkan rasa cinta kita perlahan-lahan kepada mereka. Mungkin sebagian kita mengingkari yang diucapkan hanya sekedar di lisan saja. Padahal
seorang muslim diperintahkan untuk mengingkari sesembahan-sesembahan orang kafir. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah saja. Al-Quran Surat Al-Mumtahanah, surat ke-60 ayat 4. Keempat, Nabi melarang mendahului ucapan salam. Nabi SAW bersabda, yang artinya, janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nasoro dalam salam ucapan selamat. Hadis riwayat Muslim nomor 2167. Dan ucapan selamat Natal termasuk di dalam larangan hadis ini. Kelima, menyerupai orang kafir. Tidak samar lagi bahwa sebagian kaum muslimin turut berpartisipasi dalam perayaan Natal. Lihat saja ketika di pasar-pasar, di jalan-jalan, dan pusat perbelanjaan. Sebagian dari kaum muslimin ada yang berpakaian dengan pakaian khas perayaan Natal. Padahal Nabi SAW telah melarang kaum muslimin untuk menyerupai kaum kafir. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Demikianlah 5 alasan terlarangnya ucapan selamat Natal. Semoga teman-teman dapat menarik benang merah dari alasan terlarangnya ucapan selamat Natal yang ada di dalam video ini. Dan yang terakhir, aku akan sampaikan sekali lagi kutipan ayat Al-Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 22 sampai dengan 25 tentang pembicaraan kelahiran Isa dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka dia, Maryam, mengandungnya, lalu mengasingkan diri bersama kandungannya ke tempat yang jauh. Rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Oh, seandainya aku mati sebelum ini dan menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan selama-lamanya." Dia, Jibril, berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih. Sungguh, Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu." Al-Quran Surat Maryam surat ke-19 ayat 22 sampai 25. Kutipan ayat ini menunjukkan bahwa Maryam mengandung Nabi Isa alaihissalam pada saat kurma sedang berbuah. Dan musim saat kurma berbuah adalah musim panas. Jadi selama ini Natal yang diidentikan dengan musim dingin adalah suatu hal yang keliru. Dan ketahuilah wahai kaum muslimin, perkara yang remeh bisa menjadi perkara yang besar jika kita tidak mengetahuinya. Mengucapkan selamat pada suatu perayaan yang bukan berasal dari Islam saja terlarang, semisal ucapan selamat ulang tahun. Bagaimana lagi mengucapkan selamat kepada perayaan orang kafir? Tentu lebih-lebih lagi terlarangnya. Meskipun ucapan selamat hanyalah sebuah ucapan yang ringan, namun menjadi masalah yang berat dalam hal akidah. Terlebih lagi jika ada di antara kaum muslimin yang membantu perayaan Natal. Misalnya
dengan membantu menyebarkan ucapan selamat hari Natal. Boleh jadi berupa spanduk, baliho, atau yang lebih parah lagi, memakai pakaian khas acara Natal. Allah Ta'ala telah berfirman, yang artinya, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Al-Quran Surat Al-Maidah Surat kelima ayat 2. Dan tentunya bagi kita kaum muslimin harus yakin akan apa-apa yang dikatakan dalam firman Allah Ta'ala. Demikian teman-teman yang dapat aku sampaikan. Semoga isi video ini dapat menjadi wasilah bagi kita semua untuk menambah yakin dan mantap hati untuk tidak ikut-ikutan mengucapkan selamat dan merayakan hari raya agama lain. Karena sepatutnya hanya Allah Ta'ala saja yang kita takuti dan Nabi SAW yang kita panuti. Kebenaran hanya milik Allah Ta'ala, kesalahan pasti milik hamba-hambanya. Terima kasih yang paling utama aku panjatkan kepada Allah Ta'ala, pada Nabi Muhammad SAW, kepada kedua orang tuaku, kepada anakku, kepada para pihak yang telah membantu terciptanya video ini, dan kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Isi video ini adalah rangkuman dari beberapa narasumber, yaitu antara lain Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, Ustadz Firanda Andirja, Ustadz Raihanul Bahren, Ustadz Wiwit Hardi Priyanto, Ustadz Muhammad Saifuddin Hakim, dan Ustadz Abu Ismail Fahrudin Nu'man Al-Bantani. Wallahu waliyut taufik. Alhamdulillahi rabbil alamin. See you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.